Banyak sekarang orang yang tidak mau peringatan Maulid. Katanya Rasulullah tidak pernah membaca Maulid. Loh, Rasulullah yang diperingati, Bang. Tentu yang memperingati orang lain. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah pun berselawat kepada Rasul. Ini memberikan contoh kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mungkin apa enten? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berarti kula panjenengan seorang yang beriman dituntut kongkon solawat nang Kanjeng Nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, dumateng sedaya-pun para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Kyai Nur sebagai pemangku atau takmir masjid, ugi dumateng para ustad ustadah ingkang tansah kula muliaken, dumateng pamong desa mulai saking lurah sampai RT yang senantiasa saya muliakan juga. Kula niki rada bingung mau, Pak. Mergo mbek ning Siti ditelepon kongkon ceramah bahasa Madura. Aku lho mboten saged bahasa Madura, Ustaz. Asline kula niki nggih keturunan tiang Baran Boring, cuma berguwa. Cuma terlalu suwe ten Jawa mboten saged patek ngomong Dura. Tadi kula mun acara Madura tak kok masalah. Bode kiai, bode ustaz, masalah kabeh niki. Tadi kula ngomongnya nggih sak isok kula mawon. Nggih. Sing penting mugi-mugi pengajian iki mbeta manfaat. Langkah awal dari pertemuan kita di sore yang cerah ini, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat, nikmat, hidayah yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis Maulid. Mudah-mudahan lewat hadir kita di majelis yang mubarakah ini, kalau dongake sing rawuh sedaya dipun paringi panjang umure, diparingi sehat awake, diparingi gampang rezekine, sing utangake muga-muga ndang nyaur utange. Kok sing banter bak utang mesti ibu-ibu. Itu tukang utang ya ibu-ibu ini. Muga-muga sing gorong duwe jodoh muga-muga ndang oleh jodoh. Ya sengodo men tua amin onggo tak kuat gak sah. Men sengodo amin bebenter nih. Men lepo tua onggo tak kuat amin oleh bina nyenyek sampeyan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kata Ustadz Abdul Somad tadi, memang zaman-zaman seperti sekarang ini agak sulit, Bapak. Ono wong peringatan Maulid bid'ah, tahlilan haram, kirim doa ndak sampai. Kalau saya model orang yang kayak ini sudah biasa. Karena saya ini musuh saya di perumahan-perumahan itu Masya Allah luar biasa. Tantangannya bukan orang kanya orang borin barang gampang, orang salon kabiru biru kabi gampang.
Jo-ijo kabeh. Men perumahan neka orang sebanyak napa neka celana neka tak cukup. Nggih, tak cukup. Sehingga pernah saya waktu diundang khol turun ditanyakan, "Yai, orang yang sudah meninggal kenapa didoain? Apa bisa sampai? Sampai. Kalau sama ingin coba gampang, sampean mati dulu saya doain. Nanti sampai apa enggak sampai kabar kepada saya." Enak jawaban saya. Kau usah pada dalil. Jangan Ustaz Somad tak usah dalil. Maulid juga begitu. Banyak sekarang orang yang tidak mau peringatan maulid. Katanya Rasulullah tidak pernah membaca maulid. Loh, Rasulullah yang diperingati bang, tentu yang memperingati orang lain. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah pun berselawat kepada Rasul. Ini memberikan contoh kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mungkin apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berarti kula panjenengan seorang yang beriman dituntut kongkon solawat nang Kanjeng Nabi. Tadi kalau dalil sesungguhnya sudah banyak. Karena gini Pak ya, orang itu kalau tidak seneng, yang nyaman tak seneng ki. Masa pakai nggak lalu gelem, pergel tak seneng. Lu mau seneng, masih salah sama kayak nggak itu orot, mereka seneng. Begitu juga ajaran Islam ini, sebelah orang tidak mau kepada Maulid Nabi karena katanya bid'ah. Rasul tak pernah baca solawat, Allah bersolawat mas. Jangan khawatir. Okay? Jadi ditanggung Allah yang bersolawat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka saya lihat Baran Boring ini masih seperti yang dulu. Orangnya kompak, pengajian datang semua bagus. Karena gak semua orang bisa semacam itu Pak. Masa lihat tok cetakah mentak berjenis oleh hidayah Allah tak jalan. Okay. Mangke semak masjid mentak oleh hidayah Allah tak kira berjamaah. Yakin pula. Nggih. Apa boleh pengajian pente sombongan Mbak Yenur? Mau tambah tak jalan. Ya Allah karim. Jane para rawuh, kerja swarga niku lek kita hitung-hitung niku murah. Cuma menungsone sing rada angel. Nggih napa nggih? Nggih ta. Kerja swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Yang sedang ngodep hafal kabeh nek ya. Kerja swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakoni mula aja turuti godani setan kang nuju marang kasengsaran. Salawat ya Rasul ya Rabbi ya sani wa dharajim al-fatay ratal alamin ya uailal judi wal karamin. Jane kerja swarga niku murah para ibu. Jenengan dikengken rawuh nang pengajian, majelis maulid, mulai dikei jajan, tapi kok boten purun. Coba Bindara Rahim lakuin masjid genteh, jok pengajian, undang orkes. Tanggi Ustaz. Rameh. Masa teh undang kulo yakin dateng.
Buat denden mulai mare maghrib sampai pukul 12 tak mare. Denden tok. Lek kerja swarga niku regane murah, diundang gak usah bayar, tapi boten purun dugi. Lho ngoten lho, Bu. Beda kerja neraka. Neraka niku sampean nanggap ludruk. Sedeteng kapi semaran boring sekene setua sambil tak iso nyabut dateng. Para mati ya. Terus tahu panjang. Tapi mau pengajian tak pateh poron. Kina bunten. Pancen ngoten niku. Kerjis neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang. Kerjis neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang. Tumindak Allah pancene gampang mula aja turuti godane setan kang nuju marang kasengsaran ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wadharajim afatayyaji di wal karami Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi-mugi lewat rawuh kula panjenengan, lewat ngaji dan majelis maulid kula panjenengan iki didadosaken tiyang kang slamet dunyane, slamet akhirate. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi pembawa risalah kebenaran, pemberantas kebatilan, pemberi syafaat yaumal qiyamah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di zaman ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Sebab memberi contoh itu lebih gampang, menjadi contoh itu lebih sulit. Zaman sakniki niki wong iso ngringi contoh tapi gak kena digawe contoh. Zaman tingali lek gorongane ustad-ustad sebelah senengane ngajak tawuran ae. Tahlilan haram. Kirim doa ndak boleh. Mun panjenengan pada dia remah. Mbok kikir. Nggih. Lek wong NU niku lak tingkatane seje, lek Ustaz Abdul Somad diarani ngono dijak adu dalil. Tapi lek wong baran sing kate gak ngerti ngaji, dijak adu dalil gak iso, kaplokan sing iso. Tahlilan haram tempeleng. Nggih. Ya Allah. Mangmula kula kali panjenengan di zaman akhir ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Maka dari itu di dalam pertemuan kali ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi, kita tengok orang yang patut kita contoh adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul itu, Bu, perjuangannya bisa berhasil, bisa diterima sampai menjulang ke seluruh dunia? Apa konsep yang dibawa Rasul? Yang pertama, modal utama baginda Rasul cara menyampaikan syariat Islam ini adalah dengan akhlakul karimah. Napa halal kalimah, Bu? Akhlak bagus, akhlak semol jahi sore sekone gula temunya banyak lo bisa le gula nega wa iki
gara-gara tak setek undangan dek DPR Bengkalan, merko DPR menta bahasa Madura. Aku lo bisa bahasa Madura. Gagal kula. Dukaleh pentang pengajian dek Madura Bengkalan. Semendang DPR. Sebab kula mau ngaji sering neng pemerintahan memang. Tapi pentan bahasa Madura lo bisa tembang pal tepel-pal. Senengnya Ustaz Abdul Somad ahli Madura. Senajan kula niki keturunan pur campur, nggih. Beda Madura beda Jawa. Cuma karena abid ning Jawa, Madura nembek sodok klopain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang dimulai oleh Rasul adalah akhlakul karimah, memperbaiki akhlak dengan akhlak. 13 tahun baginda Rasul dakwah di Mekah cuma untuk memperbaiki akhlak. Karena dengan satu tujuan, kalau pondasi kuat, bangunan aman. Kalau pondasi bengkok, bangunan penceng. Kalau pondasi rapuh, bangunan ambruk. Jadi bangunan ini tergantung daripada pondasinya. Lah, manusia hidup di dunia ini pondasinya adalah iman. Maka yang ditanamkan oleh baginda Rasul tauhid, meluruskan kaidah, itu yang dibawa oleh Nabi. Sebab dengan satu jaminan kalau imannya orang itu kuat, insya Allah agamanya pun akan kuat. Iman yang pertama kali. Karena kalau iman Bapak, orang punya jabatan bisa dirasakan oleh rakyatnya kalau pemimpinnya orang-orang beriman. Tapi kalau pemimpinnya bukan orang yang beriman, akan muncullah korun. Ada korun. Korun itu adalah termasuk sombong. Termasuk pejabat-pejabat yang saat ini kok yang sombong, termasuk anak buahnya korun. Lu jabatan itu kalau kita lihat bukan milik kita. Maka jabatan kalau dipegang bukan orang yang beriman, masyarakat akan sengsara. Lu kalau pilihan Pak mesti mengajungkan Pak. Mun epele mesti janjinya manis. Kalau saya jadi pejabat rakyat akan sejahtera katanya. Gini betul. Bareng epele ongku semacol panjat macol, seasaka panjat asaka, tak mulje segale. Nggih. Mangkan mun bada pilihan umum ibu-ibu jamiah tahlil, tak usah tokaran. Kadang-kadang gara-gara gembur tak padoh, tak nolak tahlilon. Ketuana apa? Ketahana biru kok hijau njo tak nolak. Panjenengan iki lho meleh hijau biru mun dadi pejabat klepae panjenengan. Mungkin apa mboten? Jangankan jenengan Ibu, singkatan kiai ustadz yang sering didatangi oleh pejabat-pejabat sebelum jadi, kalau sudah jadi tidak pernah datang. Jangankan datang, ditelepon dimatiin Pak. Lu saya ini sering kecelik. Yang namanya DPR itu sering datang ke rumah saya, tolong Yai dukungannya. Loh, Kiai ini kan punya masa. Tapi begitu jadi saya telepon dimatikan Pak. Padahal kalau telepon tanya kabar tok, tak minta sumbangan. Lho ongku, kula bangun TPQ tingkat 2 tak pernah minta sumbangan pemerintah Pak. Lho Gusti Allah sogi, pemerintah melarat. Lho sampean tak pernah pemerintah melarat. Panjenengan ini kalau sudah punya iman yang kuat, sandarannya Allah, mintanya kepada Allah, butuhnya kepada Allah, curhat pun harus kepada Allah. Kita ini sering salah curhat kepada teman. Kadang-kadang reng buri reng barang buring sosa otang banyak akan didatangkan yu sek sosan kok arep lek otang banyak curboen. Sing curhat dak pada melosan. Curhat ndak ngajibun Allah Subhanahu wa taala, tolong senegala. Maka kalau sudah beryakin kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan iman yang kuat, kita butuh Allah.
Jadi kalau saya sudah yakin Allah yang maha kuasa, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, apapun sandarkan kepada Allah. Butuh apapun curhat kepada Allah. Jangan kepada manusia, Bu. Sampean biasanya sering curhat kepada tetangga. Kata ibu, "Dek, saya utang banyak." "Kenapa yuk kok banyak?" "Ya tidak tahulah, pokoknya banyak." Kata tetangganya, "Syukurin." Tak kira saoren tapi esok koren. Tambah sakit atena. Jadi pejabat ini kalau dimodali iman, insya Allah negara akan aman. Orang kaya punya iman, harta bisa dirasakan oleh tetangganya. Sesungguhnya dalam hidup ini, Pak, ayo ngobrol dengan santai dengan saya. Yang paling tenang hidupnya orang di dunia ini tukang parkir, bukan kiai. Loh, ini humor, tapi ada tasawufnya, Ustadz. Tukang parkir ini orang yang paling tenang hidupnya. Dia datang mobil bagus-bagus, dia tak pernah sombong. Mobil diambil satu persatu sampai habis, dia tidak pernah sakit hati. Kenapa? Dia berprinsip mobil adalah titipan, bukan milik. Jadi kalau kita di dunia ini merasa memiliki, bersiaplah untuk kehilangan. Kalau kehilangan sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya di sini, di dalam hatiku. Jadi kita di dunia dititipi jabatan titipan, harta benda titipan. Kalau harta cuma titipan, jangan sombong, nanti diambil yang punya. Ada orang ke tempat saya, "Pak Karim, saya titip mobil." "Oh ya, silakan." Begitu orangnya pergi, saya petendang-petendang, "Ah, ini mobil mahal." Ini kan cuma titipan, bro. Pertama, dikasih titipan, jangan sombong. Nomor 2, titipan harus dijaga dengan baik-baik. Kalau orang titip mobil ke rumah saya, begitu orangnya datang mau ambil, kacanya pecah, bempernya penyok, bannya kempes, tentu yang punya mobil marah. Marah enggak marah? Reng-moreng tak bunten? Mureng-moreng. Lu saya kan cuma titip, kenapa tidak dijaga dengan baik-baik? Kalau lak namung titip kok boten joko, mesti muring-muring sing duwe mobil. Begitu juga jabatan, pangkat, harta benda milik Allah, titipan Allah. Suatu tempo akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sifatnya tukang parkir ini kok tenang? Satu, karena dia tidak merasa memiliki. Merasa titipi. Karena kalau titipan pasti diambil yang punya. Maka para pejabat-pejabat sombong tidak pantas. Wong cuma titipan, nanti diambil oleh Allah. Lah kalau kali panjenengan dititipi jabat, sungguhnya kan harus dimanfaatkan kepada rakyat yang membutuhkan. Panjenengan punya harta titipan Allah, sungguhnya harus dibuat untuk bangun masjid, menyumbang pondok pesantren, penyambang tempat-tempat diniyah. Punya harta sombong, bitetang ketak bebu, bikan cetak nyapah, mun ajolong tak nampak lemah, kuntilanak. Kalau yang semacam ini terjadi, yang punya harta marah, yang punya jabatan marah. Kalau Allah sudah marah, suruh makhluknya yang lain negur. Merapi meletus, Krakatau batuk, Bromo banjir. Yang punya marah. Kenapa? Karena tidak salah pasang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau benda mati bisa melangkah, bisa berjalan, gunung iso melaku, iso lahar, iso ngetokno geni, itu karena ada yang menjalankan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusianya semakin dolim, semakin ingkar kepada Allah.
sehingga Allah menurunkan bencana. Tiap malam petaka di dalam dunia, itu karena semua ulah manusia. Mengapa banjir melanda membawa bencana? Mengapa badai melanda membawa bencana? Tanyakan dirimu. Kalau ada badai, ada tsunami, ada gempa, bahkan ada corona seperti kemarin, jangan salahkan Allah. Allah menurunkan bencana ini kan macam-macam, Pak. Lewat makhluknya. Teguran. Kalau bencana itu datang, musibah itu datang kepada orang yang ahli ibadah, ujian. Diuji seberapa keimanannya, seberapa ketakwaannya kepada Allah. Kalau musibah datang kepada orang paron-paron, ron-paron ya. Abojong ya seneng, mulai ngalah sandal sebagus. Ngaji seneng, asan-rasan seneng. Ini keron paron, nggak ada sosa malaikat, bingung ki malaikat. Ini orang ini bagus tercoba, bingung malaikat. Loh, kalau musibah datang kepada orang yang kayak ini, teguran, diingatkan kelalaiannya. Kalau musibah datang kepada orang yang dablek, mokong, ini namanya persekotan jadi. Nanti siksanya di akhirat. Loh, kalau sudah bencana yang datang, Pak, siapa yang mau bisa meredah? Saya rasa iso ngandek. Jin sinten sing iso nyegah. Lek bencana sudah datang. Mbak Surip, Mbak Margijan. Mbak Margijan sudah lewat sekarang. Ini kabarnya sudah jejer dengan Mbak Surip. Kata Mbak Surip, tenang Mbak Margijan, di sini saja nanti tak gendong. Kalau Allah sudah menurunkan musibah, bukan karena Allah benci kepada kita, karena kitalah yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diperintah Allah, kita laksanakan. Bojen abajeng akhlakuan tinggal kelakona dengan abajeng. Reng barang sana kegi mungkin apa? Ada napa jeneng abi tak datang. Adzan itu Bu panggilan Allah. Adzan ke undang Gusti Allah. Panjenengan mon iundang adzan dang sergep berjamaah, Allah seneng. Berarti agate akidah undang Gusti Allah. Le panjenengan paring undangan pe Ustaz Abdul Somad, panjenengan dateng lega Ustaz nika. Mungkin apunten. Mungkin. Pada sarang Allah, Allah ngundang panjenengan sora abajang dadak memetotok nebu pohong. Ngode apa? Medek cabi, mangan cabi modal kapi. Ya gara-gara tak gelem tunduk dak Gusti Allah. Mungkin apunten nika. Maka dari itu kalau diundang Allah, kalau kita ingin stabil dalam hidup, rezeki dijamin oleh Allah, kesehatan diberikan oleh Allah, muliakanlah Allah, perhatikan perintah Allah, perhatikan panggilan Allah. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan ini. Kalau kali panjenengan gak patek gatek ki Gusti Allah. Nah, coba panjenengan senonton beda adan macol kita mareh petotok macol apa pengoleh abajeng petotok ya jujur yang badan seneng kula men saneka pas jujur lho nek sing orangen barokah saneka neka dunya neka Pak Bu tak usah tabung guwongku mun lakar lek jatah bi Gusti Allah tak bekal keporo bi reng lain. Mangkan panjenengan mau nyari mantu nega jek takok mantu santre. Reng baran mikir nah pemantu santre bah tak iso alakoh. Nggih Ustaz.
Embus den Ustaz sama pada gagar ya. Mas tak lakoh. Tradisi orang Islam ini, kadang-kadang tradisi orang Indonesia ini yang dipikir cuma harta. Seakan-akan harta segalanya dalam kehidupan, tidak. Saya ini dulu Bu, jadi manten itu belum kerja. Kita alakoh. Ibadah binti Abdurrahim. Kula berangkat arah jine ke dari pondok. Kemanto orang tetanggane pondok. Tak iso lakoh. Tapi alhamdulillah. Kuli tak ngecam masih sering baran sogene tak kele li balian ndak Mekah. Ki. Reng baran sesogene kala. Belum tentu gelem ndak Mekah li balian. Meker 30 juta li balian. Bekala ki Abdul Somad ne. Tandi dunya tapi li balian ndak Mekah. Mene panggil Gusti Allah. Nggih. Saya ini alhamdulillah Ibu mulai 85 saya ini sering dipanggil ke Mekah. Saya ini tidak jadi pejabat, sering nuturi pejabat. Saya jadi polisi tapi sering tutur-tutur polisi. Alhamdulillah diberi cukup. Saya ini minimal lah 1 tahun 2 kali ke Haramain. Tidak punya jabatan apa-apa, harta pun tidak punya. Nah, itu loh. Kalau takdirkan Allah, jangan Ibu kalau milih mantune klero. Biar mun jaman mbak gula lambe, wong mbak gula juga dari barat. Mau nyari manto ya Mansur barang neka, ya Mansurnya Pak D gula. Ya Mansur neka kalau nyari mantu yang ditanya, nak ngajinya hatam kitab apa? Kepada kiai siapa? Itu orang dulu Mas. Sekarang dah. Yang ditanya kerjanya apa, bayarannya, tumpahannya, orang barane laben. Sanggisal but menteti mantoh. Oh, nah kan asal nonton kan terpenter Pak. Mun tanda cara metuwah. Tak kira ngebas pada ontel. Montor 1 second oleh. Nggih. Penten anak orang tuan kok kedunyan gampang lagu dak travel ngalak Anfansah apel dak matua hebat sogyong kutang mantor padahal rental sebulan kepongkor dateng pole ngeba fantuner tambah aja aten matua sogyong kutang mantor bareng ya kamalak mantongku masyaallah ajak mulai mobil bu eban tandi. Ya Allah karim. Banyak orang kebelobok karena apa? Sek peker dunya. Panjenengan kula bale Bu nggih, mau nyare manto care benter ngajina, ibadahna, imanah, insyaallah nyelametake panjenengan. Mun dunya nek relatif Bu, tak abid. Share oleh dunya ke mate ada. Bodoh orang boring mate dunia ini kayak senyaman anak meniso atau karan pada anak okay. Tamun ibadah insyaallah bunten sapar buat ibadah memang sudah salah kaprah Ibu. Orang ini kalau tidak punya harta dipandang sebelah mata. Ada seorang santri alim kok tidak punya duit kak pateh direken wong Bu. Sekalipun bajingan kalau uangnya banyak, dihormati orang, itu orang kaya, sukses. Oleh nyopet sukses. Oleh korupsi sukses. Jadi bangga kalau anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, yang ahli ibadah. Dunia tidak akan dimawa mati. Sangune mati ututunya prono sangune mati tutu sawa kang ombo sangune mati iman lan takwa ugi amal soleh sempurna.
Salawat. Salatullah. Oh ala Taha Salatullah Mullah ala Yasin Habibillah tekane pati kaate kondo malaikat Israel tersedia ka pandang tua ka pandang muda kane numpak pendosa mesti yo nyoto Sallallahu ala Taha Salatullah Mullah ala Yasin Habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sangune mati itu adalah bukan harta benda tapi amal ibadah kita. Maka jangan terlalu banggalah orang-orang yang kaya dengan hartanya, karena harta tidak akan dibawa mati. Jangan sombong pejabat-pejabat itu, karena jabatan adalah milik Allah, akan diambil oleh yang punya. Nggih. Nggih. Gitu. Senanti Masya Allah, tadi pejabat ya sombong, tapi kancel tak pati nyapa. Padahal biasa dukung kancan nah, bareng tadi lurah tak pati nyapa. Rak pura tak tahu roh. Nggih. Ya Allah karim. Kita sombong tak pantas ibu. Yang pantas sombong cuma Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku kata Allah. Yang patut sombong cuma Allah. Manusia tidak patut sombong. Apa kelebihannya manusia? Tidak ada yang lebih. Jadi kita sudah pertama akhlak kepada Allah dengan menanamkan iman yang kuat. Artinya apa? Iman bukan sekedar percaya ibu. Sementara ini pemahaman kita ini sangat dangkal. Pokok le percaya aja ada pangeran. Tak bojong itu apa-apa. Repot model sini ke Ustaz. Sementing le percaya aja ada pangeran. Percaya aja kalau ada pangeran. Tapi apa bojong nje ngaji tak gelem. Repot. Dalam ilmu syariat yang dikatakan iman itu bu, diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lesan, dibuktikan dengan amaliyah perbuatan. Kalau panjenengan sudah ngaku beriman kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah harus dilakukan. Panjenengan ada waktu sholat dipanggil, padahal sampean penggawean, saman letakkan dulu kerjanya menemui panggilan Allah. Lemonora kelakuan ada kemarin ngodi nih kah? Apa boleh dunia? Menurut dunia nih kah? Sesogi terus sogi boleh, sesogi tambah terus sogi boleh. Ada kemarin nah. Bila kemarin dunia nih kah? Al-aqumut takatsur hatta zultumul maqabir. Orang itu tidak mikir dunia kalau sudah dipatokin dua ibu. Selagi masih hidup, punya rumah tingkat 2 ingin 3, punya 3 ingin 4. Kadang-kadang istri juga gitu, punya 1 ingin. Ibu-ibu loh yang boleh berarti Ustaz Wahyu. Ibu yang jawab bukan saya. Punya 2 ingin. Tapi tidak boleh toh Pak. Dukung ibu-ibu, dukung mulai apa no? Amadu kapi. Ingat Bapak, panjenengan itu adalah di dunia ini membutuhkan Allah. Rasul saja yang sudah dijamin surga Allah, dosa sudah diampuni,
Salatnya baginda Rasul kayak gitu Bapak. Kalau baginda Rasul salat malam bertahajud sampai bengkak, banyak sujud kepada Allah. Orang baran je banyak serabara, tapi kena asam urat. Tak karena sujud Allah, karena asam. Rasulullah yang sudah jamin surga kayak itu. Maka Bapak Ibu juga begitu. Kalau ingin surga Allah, membuktikan imannya kepada Allah, kalau dipanggil sholat dan berangkat ya Bu ya. Jadi mari pengajian ada perubahan. Nanti tengalen Ustadz Rohim, masjid tambah ramai tambah sepeh. Mau tambah sampai berarti ibu-ibu ngomong goro. Ganti aja jadaku lagi buru. Mau tak ada tengongku kan goro. Bejeng lema waktu ini penting Ibu. Kaca Ustadz Somad tadi, cinta Rasul itu bukan sekedar saya cinta hadir di majelis maulid, tapi lebih daripada itu, apa yang dilakukan Rasulullah harus berusaha kita lakukan. Sholatnya juga jangan maghrib tok. Biasanya mau neng sorba jadi beda seorang yang sholat maghrib tok. Tahu neng mana baran? Beda sholat maghrib tadi Ustaz. Bodoh deh. Mek jengkep baran ya. Sholat ini jangkep Bu, 5 waktu, perintahnya 5 waktu. Jangan maghrib tok gitu loh Bu. Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh. Ngono. Sholat maghrib tok. Tolong lagi sholat kudu jangkep 5 kali. Dhuhr, asar, maghrib, subuh. Kalbi kelakoh. Itu cinta Rasul digajar semacam itu. Jadi sholatnya kepada Allah kita jaga, Allah akan sayang kepada kita. Ini bukti syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kita itu apa sih Bu yang kurang? Yang namanya nikmat ibu-ibu ini, mulai berangkat tidur sampai bangun tidur tidak pernah putus Ibu. Bahkan tidur nikmatnya Allah. Sampean tak percaya mau tedung nikmat Allah? Sampean tak bisa tedung Bu, masuk rumah sakit larang regana Bu. Nggih. Tetangga saya Pak, 1 malam tidak bisa tidur. Datang ke rumah sakit 1,5 juta ingin bisa tidur 1 malam. Namun saya ketahuan. Tak ada pesen sampean. Ya Allah Karim. Loh, beri tedung termasuk nikmat Gusti Allah. Tapi juga tedung melolo Bu. Bulan Ramadan mulai mari sepu tedung melolo. Jaga dhuhr apa jong tedung boleh. Jaga asar tedung boleh. Mati ya bola. Loh, memang ada dawuh semacam itu Ibu. Ada dawuh an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Turu iku dulure mati Bu. Lek ana wong kosane turu kemawon iku kate modar. Lek basa Cak Kirun, gedang klothok mateng sacengke wong ngantuk lambene. Gedang klothok dipangan uler wong ngantuk dawe karo. Iya. Elek ngoten ta Bu. Mulai jok ngantukan ngoten nggih. Dari dalam rangka peringatan Maulid yang pertama dakwah Rasul berhasil ini dengan akhlakul karimah. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Akhlak yang kedua kepada sesama manusia. Orang belum dikatakan baik Ibu kalau belum bisa baik kepada tetangganya. Orang yang bisa nilai bagus bi Gusti Allah, mon tak gelem bagus ambek tetanggane. Tetanggane kepenting. Panjenengan mon sake senyambengin, panjenengan sosa senewolongin, tanggo kabeh. Mosok mon sampean nang Sorbaja bodhe ning baran sake sesorbaja dateng kadek tak kira. Tonggo niku penting Bu. Lek bahasa Jawa nih tonggo melu nyonggo melu gowo. Sampai pertaruhannya iman kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Tondo-tondone wong apik, wong iman nang Gusti Allah. Iman dina kiamat ya wong golek gelem apik ambek tanggane. Penting tangga niku.
butuh duwe ya utang, awak repot sing rewang, awak lara sing sambang. Nggih, tangga kabeh to, tangga. Mangane wong ku lek apik mek tanggane Bu iso mulya. Kadek panjenengan nggih, kadek apik mek tangga, lek duwe anak perawan cepet payu, Bu. Lho kok ngguyu sampean ngguyu gak percaya. Nah, sampean coba sampean duwe anak perawan. Ana wong Surabaya dolen mriki, mboten kira takon ten jenengan, mesti takon tangga jenengan. Yuk, anak sebelah niku sae napa mboten? Lan tak pek mantu. Kali sampean mbek tangga apik, alhamdulillah cocok. Bapake takmir masjid, ibu ketua patayat. Kadik loman, cocok. Lah sampean gak apik ambek tanggane, ana wong Surabaya teko rene, Bu, tangga sampean niku apik apa? Ojo. Bapake jahat, ibune nyelatuan, utangi sak desa. Katik arek iku lho wis lecek. Arek gak apa-apa lecek. Lek isu disusul arek lanang, sore diterno arek lanang. Lho, padahal sing nyusul ponakane budal kerja. Mergo sampean elek ambek tangga, dielek-elek. Tapi lek sampean apik mbek tangga, Bu, ana wong kate nglamar, apik apik. Akade arek kuwi meneng gak tau nyopan mbek wong liya, pancen bisu. Bisu apik. Mergo sampean apik ambek tanggane. Nggih napa nggih? Terus niki. Pun sak jam arek, Bu. Terus. Lho sampean baran kula nang Surabaya arek. Jadi ngeten Ibu, di samping kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia. Bahasa Al-Qur'annya, bahasanya Ustaz Abdul Somad, hablum minallah wa hablum minan nas. Tak bisa orang hidup di dunia ini hebatnya kayak apa, tidak akan bisa hidup sendirian tanpa dukungan orang lain. Ustaz Somad ek alim, tapi panjenengan ada segelem kapi, mosok ngaji ke TV. Ngaji ke TV. Orang nek bisa ceramah ya yang kireng banyak bisa hebat karena bener sing ngedi ngaki. Coba kiai ini hebat, sing ngedi ngaki ada. Acara TV, gila. Nengkin apa punten? Niku lembe latihan jawab Madura neka. Pola laku indang Madura boleh. Orang hebat itu Bu perlu orang lain. Orang mubalek ternama kayak apa diundang di baran, tidak ada yang datang satupun, tidak akan hebat kiai tadi. Hebatnya kan ada pendukungnya. Ini saya dilihatkan orang banyak nanti masuk YouTube ini Bu. Oh ya Idul Karim hebat. Hebatnya karena ada panjenengan. Kalau saya sendirian duduk kursi, panjenengan tidak ada. Mau ngomong dengan siapa? Nah, maka perlu tetangga. Hablum minan nas perlu. Bik tangga kudu bagus. Ya tak usah pandang sogi melarat Bu. Kadang orang ini kan sogi ya yang ku tretan. Orang Jawa ini Bu kalau orang itu kaya semua ngakuin. Orang yang sebelah itu dengan saya masih mampu. Bu mambuntut, bu mambu kelek ya gak cetok. Kabeh ngaku dulur. Tapi lek wong melarat gak patek ngaku dulur Bu. Niku tenggen kula duke mriki. Lho undangan tahlil mawon, lek sing ngundang wong sugih, datang semangat Mas. Undangan mari isa, mari maghrib padha budal. Tapi lek sing ngundang wong melarat, gak ono sing teko. Maca tahlil sing ngundang sugih mantep Ustaz. Illallah. Apa husu? Ndak, lihat berkatnya kandel. Kalau yang ngundang orang miskin, masya Allah, taklil tak niat segala, enggak rengantok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak niat segala. Kadik para mulai nek status sama ceramah, sekelangkong para bapak, ibu, sakirim doa, menon adungaki, moga-moga teremah amallah. Amin. Amin panggunan. Preman tak jalan. Petes berkata, mek tipis kresek cok dia.
Insyaallah. Jadi kita ini bertetangga harus baik. Bukan karena kayanya. Karena di hadapan Allah yang namanya kaya miskin sama, Pak. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, di hadapan Tuhan itu sama. Podo memulai mbak-mbak sing ayu-ayu gak usah kemenyek, gak usah sing ganteng-ganteng ya gak usah sombong. Lho wong kula panjenengan di ngersane Allah mboten ditingali ayune kok. Gak ditingali gantenge, ditingali iman lan takwane. Lho kula kelingan syair ngoten niku. Tutu ayune, tutu baguse, acine manungsa munggu pangerane, nanging atine budi pekertine, tindak tanduke ing saben dinane, tindak tanduke ing saben dinane. Selawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa darajib adfata ya jiratal alamin ya uailal judi wal karamin. Nuta dek ngersane Allah niku bu sing dinilai bukan karena tampannya, bukan karena gagahnya, bukan karena cantiknya, tapi nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Ustaz Rahim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang semol jadi ngersane Allah adalah orang yang paling takwa dari Gusti Allah. Bukan jabatan pangkatnya. Mangan kula panjenengan tak oleh bong sombong mergo gagah, mergo soki tak oleh. Sebab mun la abali pada beyin ki. Panjenengan soki, pangkat terakhir cuma almarhum dengan almarhumah. Nggih. Panjenengan gak ada mobil banyak, Ibu. Tumpahan terakhirnya gerada 4 pendosa. Nggih. Masa soki tempat pendosa? Masa mensoki numpak panter nduk kuburan. Siapa sing ngeter lagi? Pada mangkane kula jenengan niku amal soleh sing sae, kali tonggo sing sae, akhlak kepada tetangga itu bagus. Itu yang dibawa oleh Rasulullah. Insya Allah kalau akhlaknya kepada Allah baik, kepada sesama manusianya bagus. Akhlak pada manusia bagaimana? Perlu dielmoni, Bu. Mbek tonggo ya sing apik. Lek panjenengan ana tamu ya disuguhi. Ya sak duwene. Anu tobat wong baran iki duwene namung pohong, ndak apa-apa. Pokok ngomongi enak dadi lan wareke. Seporen iki badane pohong tok. Oh nyaman sengakan. Panjenengan beli sate, tore dubaduk, tore dubaduk. Gelem ngakan ta kira. Lah kenyang kita ngakan. Nggih. Ya Allah. Mangka Nabi tangke sebagus. Tak perlu mewah. Makanya bahasa Kanjeng Nabi terakhir tanda orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, orang itu falyalqul khairan aw liyaskut. Kalau berbicara dia baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diem aja lebih bagus. Panjenengan mon tak bisa bentan bagus, ngetek bain. Daripada ngerasane tetangga nebain. Biasa yang baran mon kadek bejada ngulek bumbu kita lembu, kita lembut, bu tetangga lembut kabeh saya rasanen. Ya Allah karim. Jadi tetangga dimuliakan, Bu nggih. Khususnya lek iso tangga sing melarat, Bu. Lho kok tangga melarat? Wong melarat iku biasa apik anatine. Biasane yang melaratnya bagus atena. Ya tegule tak ngaren soki elek baju mbok aten njo. Cuma biasa segampangan ring melarat. Nggih. Mbok tetangga sakek lha dateng kado. Ya melarat.
Mun sesogi, lo tak kira paling neknya di Jawa. Dia remeh kabar itu, lebaras ta. Nggih. Seakas mon badak gebaya bejada, neka semelarat sama sogi. Sengaja aku melarat goreng. Semelarat. Lho nggih Bu, sing medhaki lomba, sing gerus bumbu, ngonceki brambang, sing melarat Bu. Sing sugih ya melo ndek pawon tapi gak ngerewangi apa-apa maido tok. Iki nduk kurang legi, iki nu kurang asin, iki kurang pedes, jare sing rewan gregeten iki kurang ajar. Memang itu tok tak nolongin. Nah coba areng kek laki nih kah? Biasanya seakas mun bodeng mati dok kuburan, niki sesogi pas melarat. Wis melarat. Sing ngalep kuburan, sing ngebok osongan, semelarat. Mun sesogi kadang nek gudok. Dia remeh dalem cepetan salah ojen. Mai dudok. Ya Allah Karim. Mangula mari peringatan Maulid niki karena misi baginda Rasul yang pertama didasarkan perjuangan Rasul berhasilnya dengan akhlakul karimah, baik akhlak kepada Allah atau akhlak kepada sesama manusia. Ini yang bisa saya sampaikan, ya sudah cukup Bu. Sampean korang-korang yang laku undang boleh dulu Bu. Sebab saya ini agak payah Ibu ya. Karena malam kemarin saya di Buring Baran di Buring Bebe tak mau lihat dia. Saya di minggu pagi itu ada memimpin majelis dzikir dan taklim di Sidoarjo. Mau tidak mau pagi harus pulang. Siang kembali ke sini lagi. Ini rada payah. Jadi seporana sebenarnya pola matur kula nek kepada kasarah lakar kula ketolanan orang kasar benek orang halus. Mana orang halus setan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya merupakan kebodohan dan kecerobohan saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.